Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara hari ini mau ditolong Tuhan? Apakah saudara hari ini mau diberkati Tuhan? Apakah saudara hari ini mau mengalami penyertaan Tuhan? Maka jawabannya adalah duit. Sekali lagi, jawabannya adalah D-U-I-T atau duit. Saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan. Mari kita renungkan dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Maka jawaban semuanya adalah duit. Saudara nggak percaya? D yang pertama adalah ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. D yang pertama ini adalah doa. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami sesuatu dari Tuhan, yang pertama adalah doa. Konteks Yohanes pasal yang kedua ini adalah Yesus diundang ke sana. Murid-murid juga diundang ke sana. Artinya yang punya pesta ini mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah acara mereka, di tengah-tengah hidup mereka. Kalau kita aplikasikan, kata mengundang ini adalah bagaimana Yesus kita hadirkan di tengah-tengah hidup kita dengan cara apa? Doa. Bapak Ibu Saudara jangan pernah mengabaikan yang namanya doa. Doa itu sangat besar kuasanya, saudara. Doa bisa mengubah apapun. Doa bisa menerobos dinding kesulitan apapun. Yang kedua adalah U. U itu adalah usaha. Kalau tadi D, yang kedua adalah U, yaitu adalah usaha. Mari kita lihat pada ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ketika ada sebuah masalah, mereka kekurangan anggur, Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal yang kedua, dikatakan Ibu Yesus yang berinisiatif yang datang kepada Yesus. Ketika Ibu Yesus menyampaikan apa persoalannya, saudara, lalu Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di sana, dia berkata, apapun yang dikatakan oleh Yesus itu, buatlah itu. Untuk mengalami sebuah terobosan, untuk mengalami sebuah mujizat, penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah usaha. Bapak Ibu gak bisa berpangku tangan. Bapak Ibu gak bisa hanya berdiam diri saja untuk melihat penyertaan Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan. Tetapi harus ada usaha daripada kita. Bagaimana Tuhan akan melakukan mujizatnya kalau kita hanya berdiam diri saja? Tuhan itu bergerak ketika Bapak Ibu juga bergerak. Saudara, kalau kita renungkan, bisa nggak Yesus tanpa pelayan-pelayan itu membuat mujizat air menjadi anggur? Jawabannya adalah bisa. Bisa nggak Yesus langsung mengatasi masalah perkawinan di Kana? Jawabannya adalah bisa. Tetapi saudaraku, Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa apa? Ada sebuah usaha yang besar yang dilakukan anak-anak Tuhan. Sehingga dengan usaha yang dikerjakan itu, Yesus memberkati saudara. Artinya begini, kita hanya bisa berusaha. Tetapi urusan berkat, urusan mujizat, itu adalah urusan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah I. Yang ketiga ini adalah iman. Bapak Ibu lihat dalam ayat itu, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kalau saudara ada di posisi dari pelayan-pelayan itu, saudara, gimana rasanya? Ada seseorang yang menyuruh kita, yang menyuruh kita untuk mengisi air, ke dalam tempayan-tempayan
Orang itu kita tidak kenal, orang itu kita tidak tahu riwayatnya. Bagaimana dengan saudara ketika disuruh seperti itu? Nah, menarik Bapak Ibu, ketika pelayan-pelayan ini mendengar apa yang Yesus katakan, ya, mereka ada iman di sana untuk melakukannya. Mereka ada iman di sana merespon apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang ketiga adalah iman. Kalau kita ingin melihat mujizat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan lain sebagainya, adalah iman. Iman adalah dasar segala sesuatu, saudara. Mereka mengisi air ke dalam tempayan-tempayan itu dengan dasar iman. Mereka percaya apa yang Yesus katakan akan jadi. Bahwa firman yang disampaikan Yesus itu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya sampaikan, iman. Untuk itu, bagaimana dengan iman saudara? Apakah saudara masih percaya bahwa masih ada mujizat atau tidak? Apakah saudara masih beriman sampai sekarang atau tidak? Bahwa Tuhan akan memberkati saudara, menolong Bapak Ibu, dan menyertai saudara. Yang keempat adalah T atau taat. Bapak Ibu lihat ayat yang ketujuh. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu, ada sebuah ketaatan di sana. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, T ini adalah sebuah syarat mutlak untuk mendapat mujizat pertolongan anugerah Tuhan, yaitu taat. Kalau mau dibalik, tetap taat. Tanpa ketaatan Bapak Ibu, maka tidak akan pernah melihat berkat, melihat mujizat, melihat penyertaan Tuhan. Lihat pelayan-pelayan ini, mereka melakukan persis seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka mengisinya, mereka mengerjakannya, mereka melakukannya dengan taat. Bapak Ibu, mari kita cek hari-hari ini. Kenapa kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Jangan-jangan kita kurang berdoa, atau D. Atau jangan-jangan Bapak Ibu, kita nggak ada usaha sama sekali. Kita hanya berpangku tangan. Atau jangan-jangan kita nggak beriman. Atau jangan-jangan kita tidak taat sama Tuhan. Mari tahun 2025 ini, mulailah dengan duit. Doa, usaha, iman, dan taat sama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tak kau biarkan ku sendiri melewati musim hidupku. Jalan yang kelam ku lewati, Yesus Tuhan menopang hidupku. Berjalanlah bersamaku, Yesus kekasihku. Cengkram aku dengan kasih karunia-Mu.
bersamamu Yesus, melewati musim hidupku. Berjalanlah bersamaku Yesus, kekasihku, cengkram aku dengan kasih karuniamu. Ku